Oke kawan-kawan, jumpa lagi di Ice Podcast Integrity Care Excellent. Ya, kali ini kita akan ketemu sama seorang yang sudah lama berkecimpung gitu. Pasti teman-teman udah pernah sering lihat wajahnya. Ya, ada di banyak tempat gitu kayak ada di berbagai macam sosial media dan platform gitu. Oke, Kak Rita Christina, apa kabar Kak? Puji Tuhan, baik. Baik, ya sehat ya. Ya. Di masa pandemi ini masih tetap semangat ya. Amin. Amin gitu. Ya Kak, kita kali ini mau ngobrol sebenarnya karena sepertinya Kak Rita salah satu dari sedikit banyak orang yang concern cukup lama di pelayanan kerohanian mahasiswa nih kira-kira. Bener gak sih ini ya? Udah lama banget ya kayaknya, udah dari sejak kuliah ya, dari sejak kuliah. mahasiswa. Itu waktu presiden kita siapa itu Kak ya? Presiden. Lupa kalau ditanya presiden. Canda. Jadi cukup lama ya, udah puluhan tahun berarti hitungannya. Iya, lumayan gitu. Apa sih yang bikin enak Kak di pelayanan mahasiswa itu? Yang pasti bikin asik itu ya ketemu anak-anak muda terus, jadi muda terus rasanya gitu ya. Muda ya, iya, gitu jadi ya. orang muda terus. Ya memang kelihatan sih Kak Rita masih awet muda gitu. Ada yang bisa nebak usianya berapa? Jangan lah ya. Tapi saya kira memang enak ya ketemu terus ngobrol sama anak-anak muda, tahu pergumulannya mereka gitu kan. Update terus hal-hal terbaru gitu ya, kondisi terkini. Kak Rita pasti aktif di sosmed juga kan pasti? Iya, mesti ngikutin. Mereka aktifnya di sosmed mana, saya ikutin. Kalau mereka aktif di Line, saya ikut Line. Gitu. Kalau IG ikut main IG. Wah. Sekarang main TikTok. Ya, udah mulai juga ya? Ya, coba-cobalah. Ya, ini unik sekali ya. Berarti kakak ngerasain kan dari zamannya MIRC, abis itu MySpace, abis itu Friendster ya, baru Facebook, Twitter booming. Okay. Ya, ini contoh yang sangat adaptif terhadap perubahan teknologi teman-teman gitu. Oke, Kak, kalau ngelihat sebenarnya anak-anak zaman sekarang dibandingin dulu gitu ya, waktu ya kakak kan sudah melihat beberapa generasi gitu kan. Ada hal-hal tertentu yang berubah nggak sih atau sebenarnya sama aja secara prinsip? Berubah ya, anak muda memang sesuai dengan perkembangannya yang sekarang ini berubah terus. Kalau saya lihat secara khusus dari sisi kreativitas. Oke, kayak gimana misalnya? Dari mungkin dulu nggak tahu terkekang atau bagaimana, tapi makin kesini tuh saya lihat anak muda tuh makin bisa mengekspresikan diri, kreativitasnya juga makin bagus gitu, makin terarah. Oke, kreativitas atau ada lagi Kak yang lain selain kreativitas? Yang lain misalnya dari pola pikir mereka ya. Walaupun ada yang mengatakan katanya anak-anak sekarang makin manja, tapi saya lihat pola pikirnya justru malah lebih dewasa. Oke. Jadi maksudnya mereka kelihatannya dari luar lembek gitu ya, tapi atau orang-orang generasi sebelumnya yang merasa agak ini merasa mereka karena nggak kenal aja. Iya, mereka nggak bisa nyelamin bahwa ternyata mereka sangat kreatif, di sisi lain juga sangat punya. Ya saya lihat sih beberapa teman-teman kadang-kadang pemikirannya jauh ke depan justru ya gitu, betul. Dan nggak kebayang sama orang-orang tua zaman dulu mungkin ya semacam itu gitu. Nah itu mungkin asiknya. Tapi ada hal lain nggak Kak yang negatif atau yang ini kakak lihat sendiri ada hal yang berubah juga nggak dari sisi negatif? Iya, karena perkembangan itu ya. Mereka juga yang membuat saya sedih itu kalau misalnya terbawa pengaruh yang nggak baik. Kayak gimana Kak? Ya misalnya dari sisi pergaulan, karena saking bebasnya begitu ya. Lalu juga ya kalau yang lainnya sih sebetulnya lebih ke mungkin mereka banyak yang belum tahu aja. Jadi ya orang tua bilang akhirnya wah ini anak tuh bukan enggak ya, atau kurang tahu sopan santun dan lain sebagainya. Iya. Karena memang udah beda gaya, beda generasi. Ya, anak-anak zaman sekarang memang nggak tahu sih, maksudnya dalam beberapa hal mungkin untuk hal-hal yang dulu nggak kebayang ya soal pergaulannya gitu ya. Sekarang mereka bisa kenal orang dari mana aja gitu, bisa searching kemana-mana, temennya bisa dari luar negeri, dari mana gitu. Skors mikir kalau sekolah dulu kan kita mikirnya kan ini ya sekolah kuliah gitu yang normal-normal aja lah ya, jurusan-jurusan yang ini gitu ya. Nggak kepikiran kalau fashion, nggak kepikiran kalau drama, film atau gitu ya. Ya itu memang unik sih anak-anak muda zaman sekarang kalau boleh dibilang. Tapi enak ya tetap merasa nyambung atau gimana Kak sama yang sekarang? Kalau dibilang nyambung karena rentang usianya makin lama makin jauh, pasti tetap ada jarak ya. Biar bagaimanapun. Ya cuma saya memang melihatnya senang saja sih dekat dengan anak-anak muda karena
dunia tuh di tangan mereka. Nah, kalau para dunia di tangan mereka tuh. Nah, kakak ngeliat sendiri kalau gitu peran pelayanan kampus di masa sekarang itu kayak gimana sih? Masih relevan atau masih pakai, kan kita tahu lah ya zaman dulu kan kakak juga aktif pelayanan kampus kan sangat rohani sekali waktu itu gitu kan. Pacaran aja susah kak waktu itu. Tapi kalau sekarang ngelihat dalam kondisi anak-anak muda yang sekarang, apa yang perlu dilakukan pelayanan kampus kak kalau menurut kakak? Iya, pelayanan kampus itu masih tetap sangat relevan, bahkan memang harus ya, karena anak muda ini kan nanti calon pemimpin di masa yang akan datang. Biar bagaimanapun pembentukannya itu di dunia kampus akan sangat baik, baik dari hard skill-nya maupun soft skill-nya. Dan ketika di kampus ini mereka belajar banyak, misalnya ketika berorganisasi ya, bukan hanya lingkungannya rohani seperti persekutuan mahasiswa, tapi saya sih selalu dorong kalau aktif di persekutuan mahasiswa, aktif juga di senat, di himpunan, itu belajar mereka untuk kemudian punya pola pikir yang lebih baik, punya wawasan ke depan, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mereka belajar bekerja sama, teamwork gitu ya. Nah kalau dilihat pelayanan kerohanian kampus lah di Maranatha maupun kakak juga kan sempat juga di kampus-kampus lain gitu ya ngelihat gitu, bisa menjawab kebutuhan itu nggak kak sejauh ini? Atau ada hal yang paling perlu diisi sekarang? Di Maranatha ya? Di Maranatha boleh, di kampus-kampus Indonesia boleh. Kakak kan nasional sekarang. Iya, ya memang sekarang ini apalagi di masa pandemi ya, ada banyak hal juga yang penting gitu. Khususnya ketika kami ngobrol-ngobrol juga, yang penting diantaranya adalah soal entrepreneurship ya. Jadi apapun profesinya, bagaimana dia bisa menjual dirinya dalam tanda kutip ya, supaya kemudian juga bisa dikenal baik melalui media, karena sekarang masanya online. Jadi itu juga hal-hal yang penting, bukan hanya untuk kampus Maranatha yang memang banyak fokus ke situ, tapi juga untuk mahasiswa di kampus manapun, keterampilan itu penting gitu. Itu yang masih perlu diisi jauh ya sekarang, apalagi karena sekarang kita kuliahnya secara online gitu ya, banyak hal-hal yang sentuhan personalnya tidak dirasakan ya gitu, dan harus cari cara kreatif kayaknya buat nyari ke situ. Nah, gimana nih kak setelah katakanlah berpuluh tahun kesannya udah gitu ya, tapi udah berpuluh tahun, apa sih yang dirasakan dan dipelajari selama waktu itu ikut banyak terlibat di pelayanan kerohanian kampus itu kayak gimana kak? Saya belajar banyak ya dari mahasiswa, karena kan saya bimbing biasanya masuk di kelompok-kelompok kecil. Jadi lihat perkembangannya tadi, makanya bisa tahu cara mereka berpikir, pola pikirnya mereka, terus bagaimana juga mereka misalnya dari sisi tingkat kedewasaan, kemandirian, terus juga keberanian mereka untuk menyampaikan ide dan lain sebagainya. Saya lihat perkembangan itu, makanya makin kesini tuh makin baik. Saya pikir sih juga ada pengaruh dari pendidikan yang diterima ya. Entah itu kurikulumnya yang jadi makin baik, atau orang makin menghargai anak-anak muda gitu ya. Betul juga sih. Iya, itu hal-hal yang menarik sih. Oke, jadi kakak sendiri ngerasain hal itu ngebentuk diri kakak juga ya berarti? Iya. Karena ketika dulu mereka nggak berani misalnya ngungkapin pendapat, ya kita yang mesti ngedorong, kita yang mancing-mancing. Sekarang nggak usah dipancing lagi, mereka udah langsung keluar lah semua, udah lebih ekspresif. Gitu. Ada cerita nggak kak selama melakukan pelayanan pendampingan dan cerita itu pasti banyak lah ya cerita yang berkesan dan kena di hati gitu, atau perubahan orang gitu. Ada yang kita bisa denger share nggak kalau dari kak Rita sendiri selama ini yang pernah boleh diingat? Iya. Banyak sih sebetulnya kalau cerita, wah bisa berjam-jam kalau cerita. Ini kita bisa lanjut sampai pagi teman-teman, tapi di channel yang lain nggak di sini. Gimana? Banyak, misalnya dari mahasiswa yang tadinya sangat pendiam gitu ya, dengan IPK 1, begitu dideketin, curhat, lalu diajak untuk belajar bareng, kemudian juga diajak ke teman yang lain untuk diajarin, kemudian jadi ketika pas mau lulus IPK-nya 3, sekian, terus jadi pinter ngomong. Itu sesuatu yang kalau saya ketemu mahasiswa yang seperti itu tuh, wah senang banget gitu ya. Ada perubahan yang kita signifikan perubahannya. Setidaknya kita berkontribusi lah ya untuk kehidupan mereka gitu. Itu bukan 1, 2 ya kak, itu cerita yang kita alami beberapa generasi ya kalau untuk itu. Dan ya teman-teman mungkin bisa konsul ke Kak Rita gitu. Jadi teman-teman yang lagi mungkin lagi patah hati gitu, atau lagi ada masalah sama studi gitu, boleh gitu ya. Tapi itu yang asiknya ya, karena itu nggak terbayar sama hal-hal yang sifatnya ini ya, walaupun apa ya,
itu nggak bisa diukur sih Kak ya, memang itu hal yang kepuasan pribadi, kebanggaan pribadi ya, karena apalagi kalau sudah tahu dia jadi alumni, kemudian si alumni itu menduduki posisi-posisi penting. Saya punya ya istilahnya orang-orang yang saya lihat dari sejak dia mahasiswa lulus terus punya posisi penting di sekolah, misalnya jadi kepala sekolah gitu, duduk kalau di perusahaan dia udah punya posisi juga. Ya sebagai orang yang pernah dekat bangga melihatnya. Bukan soal materi atau ininya ya, tapi malah ya senang lihat ada perubahan seperti itu. Dan itu kayaknya memang sesuatu yang dapat karena pelayanan kerohanian kampus secara esensinya di situ Kak ya. Jadi bisa mengubah hidup seseorang, terus berkontribusi untuk kebaikan hidup seseorang di sana gitu ya. Terlepas dari organisasinya, labelnya atau program-programnya gitu, ternyata yang lebih kena di situ ya kalau itu. Dan itu yang membuat tetap bertahan sampai sekarang nggak? Atau ada rencana lain nggak setelah ini? Enggak sih, saya memang karena sebelumnya ketika awal dari sejak masih mahasiswa terus lulus masuknya di pelayanan mahasiswa. Nah habis itu sepulangnya dari sekolah teologi saya kan memang pikirnya karena konsultasi ya sama pembimbing saya sebut aja Ibu Dorothy Max. Dia bilang kalau kamu lihat di kampus itu memang orang-orang yang punya istilahnya kerinduan untuk belajar firman. Kalau di gereja itu belum tentu. Coba kamu lihat itu tantangan di gereja. Ya saya sempat masuk di gereja full timer. Tapi ketika di gereja ternyata bukan ini dunianya. Balik lagi saya ke kampus lagi. Bedanya apa Kak rasanya? Ya kalau di gereja itu kan walaupun saya sekarang aktif di gereja ya. Di gereja itu ada aturan-aturan, ada hal-hal yang memang sudah baku. Kalau di dunia kampus kan kita ngikut aja dengan perkembangan yang ada, lebih dinamis gitu, lebih dinamis dan lebih istilahnya lebih terbuka lah kalau di kampus. Kalau di kampus kan kita bisa aja diskusi sampai debat ya. Kalau di gereja debat udah langsung diliatin orang, itu kok ada yang debat gitu. Iya juga sih. Tapi ya bukan berarti ini ya, maksudnya saling melengkapi ya. Tapi memang kayaknya Kak Rita memang dunianya di anak muda, di pelayanan kampus kayak gitu ya. Oke, satu lagi nih Kak, mungkin kampus Maranatha kan sebenarnya sekarang terbuka untuk umum. Bukan sekarang, dari dulu sebenarnya sudah terbuka untuk umum dan pasti punya mahasiswa yang bukan Kristiani ya, bukan Protestan. Ada yang Katolik, ada yang teman-teman Islam, Konghucu dan Buddha dan yang lain-lain gitu. Dan pelayanan kerohanian kampus kalau di situ perannya lebih gimana Kak? Karena kan kalau di Maranatha kan memang karena kampus Kristiani jadi ada support khusus ya buat pelayanan kampus. Nah, Kak Rita sendiri ngeliatnya gimana buat kampus Maranatha? Iya, Maranatha ini kan Indonesia kecil ya. Jadi bukan cuma berbagai suku, berbagai agama juga, ya berbagai budaya dan lain sebagainya. Kami sebetulnya kalau bicara pelayanan kerohanian memang kalau dari sono-sononya sih Kristen, pelayanan kerohanian Kristen. Tapi kami juga tetap istilahnya kerjasama dengan yang non-Kristen, dengan komunitas-komunitas keagamaan yang ada di sini ya. Dan itu sebetulnya juga mengajarkan khususnya untuk teman-teman yang Kristen di sini untuk kemudian juga maksudnya dengan yang agama lain juga belajar bagaimana saling menghargai, belajar toleransi. Itu bekal untuk nanti ketika mereka jadi alumni juga. Betul. Jadi ngerasain sendiri ya pengalaman berinteraksi dengan yang berbeda itu langsung gitu. Belajar berdialog juga, berani gitu. Maksudnya untuk mengungkapkan saya seperti ini, kamu seperti apa. Gitu. Ya, itu dialami ya di Maranatha ya? Dialami di Maranatha. Itu yang kadang-kadang karena seringnya gitu Kak di beberapa kampus atau mungkin kampus Kristen atau ini bukan kritik sih ya, tapi kita bisa ngeliat pelayanan kampus seringnya kan jadi dunianya sendiri ya. Jadi memang hanya berbicara di dalam echo chambersnya, ngomong sama rekan-rekan yang senada terus gitu ya. Tapi di sini kayaknya juga dilatih juga ya untuk berbicara dalam konteks kita Indonesia ya sebagai bangsa yang majemuk gitu. Wah, itu asik nih di Maranatha nih. Jadi kalau teman-teman mau gabung boleh ya gitu. Silakan langsung gitu. Jadi jangan khawatir bahwa bakal jadi eksklusif dalam artian yang ini ya sangat untuk diri sendiri gitu ya, sangat untuk ini gitu. Tapi kita ngerasain sendiri tadi Kak Rita juga ngedorong kan orang-orangnya juga aktif di lembaga lain ya, di organisasi lain gitu. Itu yang dialamin di Maranatha kayaknya. Wah, makasih nih Kak, sharingnya menarik sekali gitu ya. Setelah bertahun-tahun lama di pelayanan kampus kita dan kayaknya masih betah gitu ya. Akan berakhir di sini juga kayaknya atau seterusnya gitu ya. Amin. Tapi ya sangat setia gitu kan, sangat ngalamin gitu. Itu teman-teman mungkin jadi perspektif buat teman-teman sekalian ngelihat gimana pelayanan kerohanian kampus di kampus Kristen tuh bisa berperan ya, jauh lebih besar daripada sekedar hanya untuk yang
program atau kegiatan, tapi jauh lebih besar itu mengubah hidup orang dan juga mengajarkan kita perspektif untuk bergaul, terus juga bisa berinteraksi dengan begitu banyak orang gitu. Ada yang mau disampaikan nggak terakhir Kak? Kalau buat teman-teman yang selama ini mungkin aktif di kepengurusan pelayanan kampus di kampusnya masing-masing, atau juga yang sekarang ngebimbing gitu, apa pesannya kira-kira Kak? Ya, pesannya sih selama menjadi mahasiswa, pergunakan kesempatan itu untuk belajar, untuk diperlengkapi, untuk dibentuk. Walaupun yang namanya dibentuk itu nggak enak, tapi justru disitulah nanti kita akan menjadi orang-orang yang tangguh. Karena masa depan itu kan menjadi bagiannya anak-anak muda sekarang. Betul. Untuk kemudian bisa berkarya di bangsa ini. Iya, oke itu teman-teman. Jadi ingat masanya masih panjang, teman-teman masih bebas berkreasi. Salah-salah dikit nggak apa-apa, sekarang masih bisa dibenerin gitu ya. Jangan takut berekspresi. Gabung dalam pelayanan kampus itu baik dan bergaul juga dengan yang lain dan mengisi diri sebanyak mungkin ya dengan hal-hal yang memperlengkapi kita semua. Itu dari kita bahasan kali ini sangat menarik, obrolan soal pelayanan kampus di kampus Maranatha dan juga pengalaman bertahun-tahun Karita di sini gitu ya. Itu jadi inspirasi buat kita semua. Kita ngobrol lagi di obrolan S Podcast berikutnya ya. Jangan lupa diikutin channel ini. Ya, salam integrity, care, excellent.